Jadi untuk pertemuan kali ini saya mencoba untuk mereview artikel dan juga tugas yang dikirimkan oleh salah satu mahasiswa ketika memenuhi tugas untuk mata kuliah saya di seminar proposal manajemen pemasaran. Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba mereview artikel yang sudah dipilih oleh mahasiswa tersebut dan saya jelaskan kenapa untuk artikel yang diajukan ini pada akhirnya saya setuju atau saya ACC untuk dijadikan sebagai proposal skripsi. Karena apa? Harapan saya ketika mahasiswa itu sudah memilih sebuah artikel dan mengerjakan latar belakang, menyusun bab 2 dan bab 3 untuk metode penelitiannya itu nanti, saya harapkan ini nanti memang benar-benar bisa menjadi fondasi yang kuat bagi mahasiswa tersebut untuk penyusunan skripsinya. Nah, berikut ini adalah artikel dari mahasiswa tersebut. Kita akan coba mereview bersama-sama dan akan saya coba jelaskan kenapa kok pada akhirnya artikel ini saya ACC. Oke, berikut adalah tampilannya. Nah, jadi artikel dari mahasiswa ini berjudul Linking Relationship Equity to Brand Resonance in a Social Networking Brand Community. Jadi ada variabel apa yang pertama kali kita identifikasi di sini? Pertama ada relationship equity, jadi kekuatan dalam sebuah hubungan. Kemudian ada juga variabel brand resonance, ini berarti resonansi merek ya, bagaimana sebuah merek itu diamplifikasi atau diperkuat oleh relationship equity ini, kekuatan hubungan yang terjalin antara produsen dan juga konsumennya dalam lingkungan sosial networking brand community. Berarti komunitas lingkungan sosial dalam hal ini menggunakan internet ya, ada networking, ada jejaring menggunakan internet. Nah, berarti ini kalau ada kata social networking brand community, ini berarti kemungkinan besar arahnya adalah di penggunaan sosial media. Nah, ini menarik ini. Kemudian kalau dari judulnya ini saya tanyakan ke mahasiswanya, ternyata dia bisa memahami. Oke, saya lanjut ke tahap screening berikutnya. Dan kemarin waktu saya tanyakan, pas ketemu langsung memang dia bisa memahami. Oke, Anda tahu berarti esensi dari judul ini nanti mengarah kemana. Apakah Anda punya ketertarikan ketika sudah mengetahui judul tersebut? Jawaban dia, ya Pak, saya ada ketertarikan. Nah, berarti ini menjadi dasar saya untuk masuk ke screening ke tahap berikutnya. Kemudian di sini saya akan melihat dari tahun. Nah, tahu dari mana? Nah, dari sini. Ini artikel ini cek aja yang paling bawah. 11 April 2019. Nah, tahun 2019 berarti kan kurang lebih sekarang kita tahu di tahun 2020 ya. 1 tahun sebelum ini, berarti 1 tahun terakhir ya. Kalau kita bicara konteks skripsi itu acuan atau referensi utamanya yang minimal itu 3 tahun terakhir. Nah, itu kondisi ideal yang kita harapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalau idealnya memang dalam kondisi 3 tahun terakhir. Nah, kemudian karena 2019, oke, ini menarik nih saya. Kemudian di sini ada judul abstraknya juga. Nah, abstrak ini kan seperti yang kita sudah ketahui, yang namanya abstrak itu kan ringkasan ya, gambaran umum dari penelitian ini nanti akan mengarah seperti apa dan hasilnya nanti akan seperti apa. Ini saya minta mahasiswa tersebut untuk mempelajari dan menyampaikan ke saya, ya sedikit banyak lumayan sih. Menurut saya dia sudah bisa menangkap inti sari atau ringkasan dari artikel penelitian ini. Oke, kita coba ke selanjutnya dengan melihat latar belakang. Nah, di sini ada latar belakangnya terkait dengan kenapa kok brand equity dan relationship equity itu menjadi hal yang penting. Nah, ini saya kasih warna kuning kan. Nanti dengan harapan bisa dipakai juga di latar belakang. Jadi variabel utamanya yang dikaji di sini sesuai dengan judulnya tadi adalah brand equity kan, brand equity atau brand resonance. Jadi brand resonance itu mungkin nanti ada kaitannya dengan brand equity. Penguatan resonansi merek dihubungkan dengan kekuatan merek. Ya nyambung sih bisa. Nah, kenapa sih ini menjadi isu yang menarik untuk diteliti? Nah, jawabannya di sini. Jadi ini intinya kenapa variabel utama itu penting untuk diteliti. Dalam hal ini adalah brand equity. Oke. Terus sampai ke bawah. Kemudian
Ini ada beberapa hal penting juga yang bisa ditambahkan dan sudah saya tandai. Intinya di sini untuk yang bagian introduction seperti ini, biasanya ada banyak hal penting yang bisa kita kutip dalam penyusunan latar belakang kita. Kenapa? Introduction itu di artikel-artikel yang nantinya akan Anda pakai sebagai skripsi ini, dia menyampaikan kenapa sebuah topik itu penting untuk dilakukan. Jadi di sini ada motivasi studi yang jelas. Kalau sebuah variabel itu tidak menarik, sebuah variabel itu tidak penting untuk diteliti, terus buat apa nanti pada akhirnya Anda jadikan sebagai skripsi. Nah, di sini dijelaskan secara gamblang oleh si peneliti. Kemudian kita masuk ke setelah introduction ya, nanti ada beberapa yang bisa Anda pakai di penyusunan latar belakang. Kemudian literature review. Nah, ini biasanya artikel-artikel yang lengkap dan bagus itu menyantumkan landasan teorinya yang digunakan dalam penyusunan skripsinya atau penyusunan penelitiannya. Jadi di situ ada beberapa teori-teori yang berhubungan dengan variabel utama yang diteliti. Nah, dalam hal ini ada teori mengenai relationship equity and consumer brand engagement. Nah, berarti keterkaitan merek, keterkaitan konsumen dengan keterikatan konsumen dengan merek, kemudian dihubungkan dengan kekuatan hubungan. Oh, berarti benar kan seperti diprediksi dari awal tadi. Yang diteliti di sini itu kekuatan merek yang dihubungkan dengan engagement, berarti keterikatan ya, keterikatan antara consumer atau pelanggan atau konsumen dengan sebuah merek. Di sini ada beberapa teori yang mungkin nanti bisa Anda cuplik dan Anda masukkan di bab 1 di bagian latar belakang maupun di bab 2. Oke, ini ada juga teori mengenai brand equity atau kekuatan merek. Ada beberapa definisi yang menarik ini. Kalau definisi ini kan biasanya kepake sekali di bab 2 ya. Karena apa? Nantinya ketika Anda menyusun bab 2 itu diharapkan Anda bisa memberikan 3 definisi yang berbeda terkait dengan variabel atau konstruk yang sedang Anda teliti. Kemudian dari 3 definisi yang berbeda itu Anda membuat kesimpulan. Jadi definisi berdasarkan 3 definisi sebelumnya menurut pengertian Anda. Nah, itu membuat bab 2 Anda itu lebih orisinil karena di situ ada hasil pemikiran Anda pribadi yang dituangkan. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Oke, ini secara untuk landasan teorinya saya kira cukup lengkap dan itu bagus. Itu membuat sebuah teori dan hipotesis yang dibangun di penelitian tersebut relatif kuat kan, karena dia punya dasar-dasar yang jelas di situ. Ada beberapa studi terdahulu yang mengawali studi tahun 2019 ini. Kemudian kita turun lagi. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah model penelitian, research model penelitian dan juga hipotesis dugaan sementara yang dikembangkan dalam studi ini itu seperti apa sih. Nah, di sini ada H1. Nah, hipotesis 1, the information search hypothesis. Jadi hipotesis yang berkaitan dengan pencarian informasi. Pencarian informasi berhubungan positif dengan keterikatan antara customer dengan merek. Oke, menarik nih. Ada hipotesis pertama yang dibangun berdasarkan studi-studi pendahuluan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini kan ceritanya artikel tahun 2019 ya. Nah, artikel tahun 2019 ini memunculkan sebuah hipotesis seperti ini, bahwa diduga itu kan kita belum tahu nanti ke depannya akan seperti apa, makanya perlu ada pembuktian secara ilmiah kan, lewat skripsi yang akan Anda kerjakan. Nah, diduga pencarian informasi itu berhubungan positif dengan keterikatan antara customer dengan merek. Nah, dasarnya apa sih hipotesis ini muncul? Oh, ternyata ada studi sebelumnya oleh Dorn et al. Tahun 2010, kemudian ada juga Brody et al. 2011, kemudian ada juga Jiang et al. 2011, nah, dan seterusnya ini. Ini penelitian-penelitian yang muncul sebelum artikel ini yang dipublikasikan tahun 2019. Nah, itu untuk H1 dan logika yang sama juga bisa kita temui di hipotesis kedua dan seterusnya. Jadi di H2 ini dasarnya apa? Dia disampaikan sampai ke H3. Nah, ini relatif sedikit juga nih hipotesisnya. Untuk ukuran artikel internasional pemasaran ini hanya ada 3 hipotesis yang diturunkan di penelitian ini. Saya kira ini relatif sedikit. Kemudian karena jumlah banyak sedikitnya hipotesis itu kan nantinya akan berdampak di bab 4 pada waktu Anda melakukan analisis data dan juga pembahasan. Semakin banyak hipotesis kan artinya semakin banyak
hipotesis yang perlu Anda buktikan dan Anda bahas, kemudian Anda jelaskan kenapa hipotesis tersebut didukung atau kenapa hipotesis tersebut ditolak.